Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lau TV dan juga sahabat Cyber. Hari ini kita kembali memantau kegiatan MPLS yang ada di Kabupaten Magetan. Dan hari ini kita berada di SMA Negeri 1 Karas. Kita bersama dengan Mas Waka Humas ya, SMA Negeri 1 Karas. Mas Nur Samsi. Iya. Karena sebut Mas karena masih muda. Iya. Ya, Alhamdulillah lihat dengan Alhamdulillah juga sehat gitu bisa dalam sini. Terima kasih. Sesuatu yang menggembirakan gitu ya. Iya. Karena melihat apa ya, kita kesini agak berbeda MPLS yang Betul dilakukan. ya. Ini apa sih Mas yang dilakukan ini? Ada motivator dan sebagainya gitu. Oke, iya. Terima kasih teman-teman dari Lau TV. Kami mewakili dari SMA Negeri 1 Karas. Pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan untuk meliput kegiatan MPLS di sekolah kami. Kegiatan MPLS ini sudah dimulai dari hari Senin tanggal 14 sampai nanti besok tanggal 18. Kebetulan hari ini pas panjenengan ke sini, kebetulan ada kegiatan inspiratif parenting. Ini satu kegiatan yang diadakan oleh manajemen SMA Negeri 1 Karas untuk memberikan kegiatan parenting kepada calon siswa kelas 10 bersama orang tuanya. Dengan tema kali ini kita memilih 3 pilar sukses pendidikan, yaitu 60% dari orang tua, 20% dari sekolah, dan 20% dari lingkungan. Artinya harapan dari sekolah ada kolaborasi yang positif, ada kolaborasi yang baik antara pihak orang tua sebagai calon siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Karas untuk mengembangkan SMA Negeri 1 Karas menjadi lebih baik lagi. Gitu. Karena kita tahu bahwa keberhasilan mendidik siswa ini nggak cuma dari sekolah gitu. Betul. Orang tua juga berperan gitu. Iya. Tapi apa ya, bisa dibilang ada tipsnya ini yang unik gitu. Iya, betul. Bagaimana kalau ada kedekatan antara orang tua dengan siswa, ini penting banget gitu ya. Iya, betul. Selain yang untuk menimba ilmunya di sekolah gitu, tapi Betul. peran orang tua ini untuk kedekatan juga sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Ini bagian tipsnya. Ini kalau langsung dari mana? Narasumber kami menghadirkan Pak Dr. Natif Falil, MPD. Ini dari salah satu konsultan pendidikan ternama di Jawa Timur. Artinya beliau juga punya lembaga pendidikan di lingkungannya atau di rumahnya atas nama The NAF Institute. Jadi beliau punya lembaga pendidikan yang siswanya kurang lebih juga hampir sama dengan SMA Negeri Karas 900-an. Terus beliau juga motivator di tingkat nasional, bahkan beberapa juga diundang di forum internasional. Kami sudah 2 kali ini Mas menghadirkan beliau, tahun kemarin sama tahun ini, sehingga tahun kemarin sudah bisa dirasakan keberhasilannya yang sekarang naik kelas 11. Akhirnya tahun ini kita coba undang kembali untuk bagaimana menyatukan sisi emosi dan sosialnya anak-anak calon siswa SMA Negeri 1 Karas. Itu sudah 2 kali. Betul ya. Sudah kelihatan. Iya betul ya. Jadi hasilnya apa sih Mas dengan menghadirkan apa ya, kegiatan parenting yang menghadirkan motivator ya? Iya. Yang pertama yang jelas memberikan pemahaman kembali kepada orang tua Mas, seperti yang Jenengan sampaikan tadi bahwa pentingnya kolaborasi untuk memajukan sekolah, baik itu dari orang tua, sekolah maupun pihak-pihak terkait. Artinya ketika hari ini masyarakat terdoktrin oleh label sekolah-sekolah yang mungkin ini kok pembiayaan dan sebagainya, ternyata setelah ini wacananya kita buka, akhirnya mereka paham bahwa ternyata mereka juga punya peran yang bahkan signifikan, yaitu dari 60% 3 pilar sukses pendidikan. Begitu. Artinya jika memahamkan kepada orang tua peran mereka gitu. Iya, betul. Tidak serta-merta itu sudah sekolah. Iya, betul. Artinya seperti itu, tidak dalam tanda petik masa bongkoan ke sekolah itu tidak. Karena berapa persen sih dari kesalahan mereka untuk sarana komunikasi itu berapa? Iya, kalau dibilang sehari hanya sekitar paling lama 7,5 jam di sekolah. Artinya mereka kan sisa dari 24 jam itu kan dengan orang tua yang ada di rumah. Itu termasuk pendidikan, kemudian pembentukan karakter, termasuk nanti ketika ini sekolah ini loh ada acara bahwa ini nanti yang ke depan yang menikmati juga hasilnya putra-putri panjenengan semua. Maka pentingnya peran orang tua di sini. Dan biasanya itu ada dilakukan di rumah. Iya, pembiasaan ini bisa dibawa ke rumah. Akhirnya orang tua pun nantinya juga nyadar bahwa tadi kan ada beberapa masalah anak-anak itu Mas ya. Kalau kamu pasti siswa ternyata ya tadi orang tua pentingnya untuk gugah tadi loh, itu yang belum terbentuk pembiasaan seperti itu. Ini apa ya, bisa dibilang permasalahan kecil ya, bangun pagi gitu ya. Betul. Cuman kalau memang sudah dibangun dari awal, iya. Ya, orangnya juga ikut, pihak sekolah juga ada ikut ketersalaan di situ gitu. Nah ini kan akhirnya bisa menjadi kebiasaan yang secara tidak langsung ini membentuk karakter bahwa
anaknya menjadi orang yang terdepan tuh Iya, pastinya gitu ya. betul, iya. Kemudian pasti rajin, kalau orang bangun pagi pastinya rajin. Iya, iya betul. Artinya kalau kita hari ini ramai di media, bagaimana kita tahu lah bahwa di Jawa Barat KDM seperti itu ya. Artinya kita memulai dari lingkungan kita yang paling kecil di SMA Negeri 1 Karas. Setidak-tidaknya ada peran orang tua minimal membangunkan pagi untuk segera berangkat, bahwa sekolah masuknya jam 7 dan sebagainya. Kalau itu pembiasaan baik itu sudah awalnya terbentuk dengan baik, saya yakin Mas nanti kedepannya anak-anak juga bisa diberikan tingkat kedisiplinan yang lebih baik juga. Dan orang membentuk karakter lebih mudah. Betul, Sekolah iya. orang. Iya betul. Kalau tahun ini berapa siswa yang diterima? Kita alhamdulillah terpenuhi Mas, dari 9 pagu kita terpenuhi semua, 9 kelas, 324 siswa. 324 siswa. Iya. Artinya, iya, memang ini jadi salah satu sekolah favorit. Di samping itu alhamdulillah lompatan dari tahun kemarin, artinya kita bisa merasakan apa ya, ternyata kita menjadi pilihan pertama kembali lah. Setidak-tidaknya bagaimana di lingkungan Kecamatan Karas dan sekitarnya. Begitu. Mas, kalau materi Mas, mungkin dari kegiatan MPLS apa yang kita kenal dari yang tetap pasti ramah gitu ya? Ya, yang penting ya ramah gitu ya. tema atau keywordnya kan ramah. Artinya kita tidak menafikan nama generasi kita saat ini seperti ini. Artinya kita betul butuh sentuhan-sentuhan yang berbeda dibandingkan era saya. Dengan dulu kan sentuhannya nggak sama, Beda banget. tapi sangat berbeda. Akhirnya tema tahun ini yang diambil Pemprov Jatim kan ramah, MPLS ramah. Artinya ini memberikan wacana bahwa sekolah itu tidak menjadi apa ya, satu-satunya tempat untuk menghukum jika siswa melakukan sebuah kesalahan. Iya betul. Kita sampaikan di namanya motivator dari ini ya. Nanti ini sampai jam 3 jam penuh nanti oleh Pak Dr. Nafiq Khalil ini untuk memberikan tips dan triknya kepada orang tua bagaimana membantu sekolah untuk membentuk karakternya anak mulai dari rumah sampai ke sekolah itu baik. Selebihnya kan tugas sekolah tinggal bentuk akademiknya kan memang itu tugas dan kewajiban dari sekolah untuk membentuk akademiknya anak-anak. Nah, ini Bang Murid kemarin pasti ingin tahu ya. Dari hasil akademik yang ada di SMA Karas, prestasinya apa aja sejauh ini, mungkin sebenarnya apa? Iya. Apa sih yang masih? Yang terbaru itu anak kami dari ekstra pencak silat kemarin atas nama Ananda Wisnu itu sekarang kelas 12 Mas anaknya. Kemarin ikut ke Menpora Pencak Silat International Championship yang ada di Jakarta 95 hari. Dan alhamdulillah di kelas yang dia ikuti itu dia menjadi juara. Nah, itu yang terbaru, yang baru beberapa hari kemarin. Kalau yang tahun 2024 totalnya kita kurang lebih ada 50 prestasi yang diraih dari sekolah atas nama sekolah, baik itu intrakurikuler yang dalam bidang akademik maupun ekstrakurikulernya. Dan yang membanggakan kan, yang kemarin kita Inotek tingkat kabupaten kita juara 1. Itu oleh teman-teman yang dari komunitas digital skill yang ada di sekolah. Jadi kalau mau digital skill ya. Iya. Sini. Iya. Artinya kita kan kebetulan didukung penuh oleh ITS Mas. Dari program Prodistik maupun digital skill itu didukung penuh oleh ITS Surabaya. Jadi artinya orang tua kayaknya nggak bakal khawatir gitu menitipkan siswanya. Iya, insya Allah tidak akan khawatir untuk kegiatan yang sifatnya memasuki dunia digital seperti ini. Karena ya tadi ternyata ITS pun mau dan mampu kita ajak bersama dengan baik di SMA Negeri 1 Karas. Artinya teknologi sangat menjadi perhatian. Betul. Karena bagaimanapun kita sudah berada di ini kan kita anak-anak saya yakin deh semuanya sudah memegang HP. Betul ya. Muncul speknya pasti di atas kita lah. Di atas kemampuannya Bapak Ibu guru lah. Artinya ini juga menjadi PR dari Bapak Ibu guru bagaimana juga harus meningkatkan kemampuannya Bapak Ibu guru sendiri ya. Karena bagaimanapun yang dihadapi kan anak-anak yang memang sudah terlahir di era seperti ini. Kalau mungkin ada kegiatan yang paling lebih teknologi kan komunitas digital skill. Komunitas digital skill itu diadakan oleh sekolah kerjasama dengan ITS dan UNICEF. Itu mereka membuat produk-produk digital yang terbaru ini. Mereka membuat kontrol penggunaan air sibel itu Mas melalui teknologi yang itu. Jadi menyalakan sibel yang ada di sana itu pakai HP dari rumah. Itu yang kemarin kita menang Inotek di Kabupaten Magetan. Ada yang susah ya? Tidak perlu datang ke sana, ada di situ gitu. Tapi ada pantau juga untuk pengembangannya gitu? Pengembangannya nanti ini sampai bisa mengukur debit air yang keluar dan biaya yang digunakan. Artinya mereka sudah bisa mengembangkan ke sana. Mungkin tahun ini dikembangkan ke sana.
Karena pasti, kebutuhannya berapa sih? Ya betul, kebutuhannya berapa dalam sekian hektar, kemudian nanti berapa kubik air yang perlu dikeluarkan, kemudian biayanya berapa yang dikeluarkan. Itu baru sebagian. Saya yakin pengembangan juga Betul, akan terus berkembang untuk teknologi yang berkembang seperti sekarang. Dan kita yang agak suka juga, kita mereka punya ruangan terpadu. Iya, ini Di sini ada UKS, ada BK, ada ruang podcast. ruang podcast. Iya. Ini keren banget ya, Mas. Ini barusan diserah terimakan oleh komite ke sekolah tahun ini, awal Juli kemarin. Artinya peran serta komite itu Peran serta komite juga. untuk Artinya mendukung pengembangan sekolah. Jadi wadahnya orang tua itu ke komite, kemudian komite ini bagaimana memberikan wadah untuk pengembangan anak-anaknya yang ada di SMA Negeri Satu. Nah ini salah satu contoh yang bagaimana sinergi komite. Iya betul. Sekolah itu tidak mungkin kok. Orang tua itu punya keinginan, ya kan? Mungkin di bidang olahraga, di bidang biasanya sih bidang olahraga. Ya, ekstra biasanya, karena hanya mungkin dialog di sepak bola. Ya. Ini karate itu pasti ada pengembangan dari sekolah. Mungkin lebih memperbesar lagi gitu ya. Dan dari mulai tahun ini kebijakan sekolah untuk membuat kelas komunitas di kelas 10 yang sekarang calon kelas 10 ini kita sudah berikan mereka kelas komunitas. Ada komunitas akademik, itu nanti yang acuannya anak persiapan untuk kuliah. Kemudian yang kedua ada kelas olahraga sendiri yang mewadahi bakat-bakat anak di olahraga tadi. Yang ketiga ada kelas komunitas olahraga. Artinya nanti lebih memudahkan mappingnya anak-anak untuk ini nanti yang melanjutkan, ini nanti yang bekerja, atau ini yang punya bakat minat di olahraga. Nanti penyalurannya akan lebih gampang. Saya sampai lupa, kemarin di sini adalah pionernya di untuk mat ini apa namanya? Gede mat. Ya, betul ya. Kita yang pertama. Ya. Kita yang pertama. Iya. Betul. Waktu ini kan programnya double track dari ITS yang berhubungan dengan dinas pendidikan pendidik. Ada mau double track sendiri untuk kita. Yang jelas double track ini kan program bidang keterampilan. Kalau kita dapat 3 busana, terus boga sama dia. Artinya mereka yang ikut program double track ini diberikan pendidikan dan pelatihan setiap hari Sabtu. Seperti yang disampaikan Ibu tadi di Wali Murid, setiap hari Sabtu itu mereka dibekali dari ketiga bidang keterampilan ini, dan beberapa alumni kita sudah ingin mendirikan sendiri. Yang Rias itu sudah punya mual artis itu yang di rumah. Biasanya kan sekarang yang ngetren mual. Itu mereka beberapa sudah punya yang ada di rumah. Nah itu hasil lisensi dari pendidikan yang ada di sekolah menengah putra. Artinya kalau sekolah ini ya melulu cuma pendidikan atau pembelajaran. Ya. Bagaimana itu juga diajarkan ya. Ya. Bagaimana berusaha, kemudian bagaimana mengasah bakat dan minat. Iya. Semua ada lulus sekolah dia sudah bisa sendiri. Ya. Artinya kalaupun perlu pekerjaan orang lain juga gitu. Dalam tanda petik mungkin teman-teman yang tidak melanjutkan kuliah, mereka sudah minimal kita bekali dengan pendidikan keterampilan yang harapannya mereka siap untuk mandiri di rumah masing-masing. Begitu. Ya, kita berharap ini juga semakin berkembang. Ya, terima kasih doanya. Dan menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi nggak cuma di pelajaran, ya baik mampu mandiri ini. Iya, penting banget. Iya, betul. Karena sekarang terus mereka juga mau mandiri, kalau yang tidak sekolah, Ya. kalau yang pelajaran sekolah, Betul. Iya. Karena lingkungan sekolah ini menjadi lompatan bagi mereka yang mungkin ingin kuliah dan prestasi mereka ini bisa membantu mereka untuk bisa menuju ke universitas yang tinggi. Ini kan, dan itu jenengan. Ini tugas berat semua sekolah karena kita dari tahun ke tahun alhamdulillah diamanani jumlah peserta didik yang terus bertambah, yang artinya ini juga beban dalam tanda petik beban pendidik sekolah, bagaimana amanah yang diberikan orang tua ini bisa kita selesai dan bisa kita laksanakan dengan baik. Meskipun itu juga harus effortnya double ya, karena ini kan jadi favorit. Iya, bahasanya kita kan sekolah dalam tanda petik sekolah kita, tapi tenaga kita, tenaga guru dan tenaga pendidik kita itu mungkin masih butuh lagi support dari itu ya. Ini mungkin nanti ada solusi. Semoga saja lah. Karena menjadi favorit itu ya pasti tetap effortnya ya. Iya, effortnya akhirnya berlebih ya. Ini jadi Tantangannya di situ. Karena dia lebih percaya oleh masyarakat untuk menitipkan mereka itu. Ya tugas dalam tanda petik tugas berat sih tadi. Sukses Mas. Terima kasih Mas atas
dan Tetap kiranya semangat, kita nanti akan hadir untuk bagaimana meliput prestasi-prestasi ini. amin ya. Terima kasih. Saya tunggu kehadirannya. Terima kasih Laut TV semua. Sukses untuk panjenengan semua. Demikian pertemuan kita hari ini di SMA Negeri 1 Karas ya, terkait pelaksanaan OPLS, dan kita sudah tahu prestasi dan juga langkah apa yang harus diambil untuk membina dan menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dan juga mandiri. Ini penting banget agar masa depan mereka lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.